Halo guys, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, kita akan ngebahas soal fisika guys ya. Jadi ini soal fisika, khususnya tentang topik electricity guys ya. Jadi bagi kalian yang sedang belajar tentang electricity, yuk kita belajar bersama-sama. Dan seperti biasa, kalian boleh download soalnya di kolom di link di deskripsi di bawah ini. Ya, untuk soal ini saya bagi beberapa part ya guys ya, sesuai dari soal dari guru di sekolahnya. Kita akan lanjut lihat dari soal pertama. Ini soalnya kebetulan semuanya esai. Ya, kita baca terlebih dahulu ya guys ya. The current in a wire is 0.5 ammeter, ya, ampere ya ini ya. How much charge flow through a cross sections of the wire in 10 seconds ya. Jadi untuk menghitung how much charge itu bisa menggunakan formula ini guys ya. Jadi I sama dengan Q per T. I itu adalah current, Q itu kan charge-nya, T itu time dalam second. Berarti kamu tinggal kali silang, charge-nya didapat 5 coulombs. Nah, untuk yang B, nah, how many electrons? Nah, kita tahu ya, kalau columns itu, ya itu charge itu beda dengan jumlah elektron. Jadi, kamu harus hafalin nih. Satu kolom itu, ya, itu sama dengan 6,2 kali 10 pangkat 18 elektron, ya. Jumlah elektronnya gitu. Nah, jadi kalau ada 5 kolom, ya kamu tinggal kalikan 5. Jadi, jawaban adalah 3,1 kali 10 pangkat 19 elektron, ya guys, ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya di soal yang kedua, guys. Two electrodes ya, are placed in a calcium chloride solutions and a potential difference maintained between them. Nah, if bla 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 ada Ca2 plus ions sama Cl min ions per second move in opposite directions through an imaginary area between electrodes, what is the current in the solutions? Nah, jadi kamu harus cari tahu dulu jumlah elektronnya. Karena kan current itu kan nanti kamu endingnya kan pakai rumus I Q per T. Nah, kamu harus tahu dulu Q-nya itu berapa yang bolak-balik gitu, yang bergerak. Time-nya itu nanti kita kan per second, jadi per 1 detik. Nah, caranya gimana? Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi kan kolom itu kamu jadiin convert jumlah elektron, ini sekarang kebalikannya. Jumlah elektronnya itu kamu convert jadi berapa kolom gitu. Caranya itu dengan kamu kalikan ini 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, ada dua karena dia ada 2 plus ya guys ya. Perhatikan ya guys ya, di sini ada 2 plus, jadi kamu kalikan 2. Hasilnya kita dapetin 0,01216 kolom. Sedangkan untuk yang CL-nya itu, karena dia min 1, ya kalikan 1 aja, atau nggak usah ditulis. Nah, seperti ini. Kemudian, karena dia opposite, ya, jadi charge-nya itu kamu harus kurangi, guys, ya. Jadi, net-nya itu sebenarnya adalah 0,024, kayak gitu, guys. Nah, kemudian kita pakai rumus ini, karena dia per 1 second, jadi jawabannya adalah 0,024 ampere. Seperti itu, guys, ya. This is the answer for number 2, guys, ya. Remember ya, jadi kamu belajar bagaimana mengubah dari kolom menjadi jumlah elektron, atau sebaliknya dari jumlah elektron yang banyak itu kamu ubah menjadi satuan kolom, satuan charge, seperti itu, guys, ya. Jangan terbalik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di nomor 3, guys. Nomor 3 ini, nah ini ya, guys, ya. Ini ditanya adalah drift speed, ya, guys, ya. Nah, kita tulis ya, data-datanya. I atau current-nya 2,5 ampere, lewatin kabel yang radiusnya itu 1 mm, ya, ubah ke meter. Dan ini N itu adalah density, guys, ya. Ini ya, density of conduction electron, nah, guys, ya, seperti ini. Nah, kemudian yang ditanya adalah drift speed. Nah, drift speed itu punya rumus I dibagikan N kali E kalikan A, seperti itu. Nah, penjelasan drift speed ini kita sudah pernah belajar di topik sebelumnya, dan kita tinggal masukin data-datanya yang ada, guys. Jadi I-nya itu 2,5. Areanya ini kamu harus pakai area dari lingkaran ya, diasumsikan lingkaran, which is area lingkaran adalah PR kuadrat, seperti itu, guys, ya. Jangan lupa R-nya yang meter. Kemudian E-nya tadi itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Dan N yang itu tadi ini, guys, ya. Jumlah apanya? Density-nya. Ini density-nya, guys, ya. Masukin ke sini. Seperti itu. Nanti didapat drift speed-nya itu adalah 5,87 kali 10 pangkat min 5 meter per second. Itu adalah jawaban untuk yang ketiga, guys, ya. Oke, next ya. Jadi memang harus sedikit menghafal rumusnya. Kalau enggak, agak susah. Nah, nomor 4 ini cukup challenging. Jadi kalian baca terlebih dahulu ya, boleh pause video ini. Nah, kita tulis datanya dulu ya. Ini ada copper wire, luasnya udah dikasih tahu, cuma kamu harus perlu mengubah ke dalam meter square. I-nya itu 2. Nah, ditanya itu malah drift speed-nya. Nah, kita tahu kan rumusnya kan seperti ini untuk drift speed.
Cuma kan ada N sama E yang belum diketahui seperti itu kan. Nah, gimana caranya? Kita cari ya. Dia bilang assume that 1,3 conductions per electron per copper atom. Nah, kita cari nih. Ini kan N-nya 1,3 elektron per copper atom. Nah, density-nya, mass density ini 9 kan, gram per centimeter cube. Nah, ini saya ubah jadi meter ya gram per meter cube ya. Kemudian saya masukin ke rumus ini ya, density mass dibagi volume. Ini ya. Ini tadi density-nya itu kan 9 guys ya. Ini 9, saya masukin ke sini. Mass-nya itu 64 ya. Tapi saya bagi ininya guys, jumlah bilangan dengan Avogadro-nya. Jadi saya tahu ini mass-nya itu berapa. Ya, dibagi dengan jumlah partikelnya. Nanti didapat volumenya adalah 1,18 ya guys ya. Jadi di sini saya dapat ini. Volumenya 1,18 kali 10 pangkat min 29 meter cube. Nah, volume ini kita akan ubah karena kan tadi kan NE itu sama dengan ini guys, Q dibagikan volumenya. Jadi nanti saya tinggal bagi ya nilai ini guys. Jadi yang Q-nya ini cara dapetinnya itu dari yang tadi 1,3 kalikan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ya. Nanti hasilnya dulu demikian. Kemudian barulah kamu masukin ini. Ini adalah sudah nilai NE-nya. Dimasukin ke dalam sini guys ya. 1,14 hasilnya 10 pangkat min 4 meter per second guys. Oke, ini cukup challenging ya. Semoga kalau ada yang nggak ngerti boleh langsung ditanya lagi, ulang ya waktu belajar ya guys ya. Nah, kita akan lanjut dulu ke soal berikutnya. Soal berikutnya kayaknya tentang resistivity di nomor 5 guys. Iya, resistance. Nah, resistance itu ini pakai perbandingan aja ya. 40 nikrom ya. Oke, ternyata ini nggak terlalu susah ya, karena ternyata ini kamu harus cari. Nah, jadi gini guys, ini panjangnya kan 46, L-nya ada. Rumusnya kan ini guys, ini untuk rumus resistivity ya, resistance ya. R-nya itu 10. Nah, data yang ini, itu kamu harus cari di Google atau di tabel. Ya. Jadi pada 20 derajat itu resistivity-nya si nikrom berapa? Itu harus cari. Nah, sebenarnya kita cari A-nya, nah kamu ubah untuk mencari diameternya. Ternyata diameter ini saya dapetin 2,5 mm seperti itu. Ya, ingat ya, di soal ini harus cari di tabel nih yang 108 ini. Karena ini data setiap material bisa beda-beda. Saya juga nggak hafal mikron itu berapa. Nah, itu resistivity itu sangat bergantung dari suhu ruangannya dan dari bahannya itu sendiri gitu. Nah, makanya dia kasih tahu tuh at 20 derajat. Ya mungkin di tabel nanti guru kamu atau di textbook biasanya ada sih di suhu ruang berapa gitu ya guys ya. Kita akan lanjut di soal berikutnya, soal nomor 6. Nah, ini adalah menggunakan perbandingan ya. Nah, ini intinya ada dua bahan yang berbeda, dikasih tahu ya. Yang bahan pertama koper, bahan kedua aluminium. Nah, kemudian, maaf, ini seperti ini guys ya. Jadi R1-nya itu dia 24 ohm ya untuk si koper. Sedangkan untuk yang R2-nya ini berapa? Nah, tapi dikasih tahu perbedaannya nih masing-masing ya. Ini panjangnya beda, radiusnya itu beda, resistivity-nya juga berbeda gitu ya. Nah, kita tinggal menggunakan perbandingan kayak gini guys. Nanti kamu tinggal eh, ubah yang ada di bagian kedua, terus di cancel out. Ya, contohnya yang ini, resistivity ini kan 10/6 dari resistivity awal. Ini ntar dicoret tuh guys. Ini ntar juga semuanya dicoret. Ya, tinggal radiusnya aja nih yang harus dikuadrat dulu, baru bisa dicoret. Nah, kemudian nanti dapat perbandingannya, nanti R2-nya itu nilainya adalah 30 ohm seperti itu ya. Ini tinggal coret-coret perbandingan aja. Harusnya nggak terlalu susah ya. Konsepnya hanya membandingkan seperti itu guys. So, this is the end for the first part of exercise 1 untuk electricity. Bagaimana guys? Jika ada yang mau ditanya, boleh langsung ditanyakan. Semoga kalian bisa ada peningkatan ya guys ya. Untuk fisikanya, kita akan ketemu di video selanjutnya untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.